dan acara yang kedua yaitu sholat Idul Adha secara berjamaah yang akan diimami Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Haji Amin Al-Hafiz Haji Amin Yono Al-Hafiz dan khatib yang akan disampaikan Bapak Ustaz Haji Amin Yono Al-Hafiz. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, maka masuklah kita ke acara yang pertama, yaitu kata-kata sambutan dari pengurus Masjid Istiqlal yang akan disampaikan Bapak Haji Gunawan. Kepada Bapak Haji Gunawan kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama untuk melakukan sholat Idul Adha bersama-sama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang yang dimuliakan Allah, izinkan kami sebagai pengurus pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa hal yang kami katakan. Pertama, pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini kita laksanakan di lapangan Masjid Istiqlal. Kemudian insya Allah pelaksanaan dari sholat sendiri nanti akan kita laksanakan sekitar jam 7.35 pagi karena sangat sudah di 26. Jadi nanti setelah informasi ini maka kita bersama-sama berdiri besar untuk langsung melaksanakan sholat Idul Adha. Adapun sholat Idul Adha pada hari ini akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Amin Yono Al-Hafiz. Beliau juga akan bertindak sebagai khatib untuk sholat Idul Adha pada hari ini. Demikianlah pengumuman untuk sholat Idul Adha. Kemudian kami ingin juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Quran di lingkungan Masjid Istiqlal, yaitu kita sebutkan satu persatu: Masjid Al-Mujahidin 18 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Kemudian Masjid Shiratal Mustaqim 9 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kemudian Masjid Babus Salam 9 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara untuk Masjid Istiqlal sendiri kita akan menyembelih insyaallah 10 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ditambah nanti ada 4 ekor hewan akikah. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta kurban, silakan datang ke masjidnya masing-masing. Terkhusus untuk peserta kurban Masjid Istiqlal, kita akan memulainya insyaallah pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi ini setelah selesai sholat ini. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak peserta kurban Masjid Istiqlal, silakan datang sesuai dengan urutan daripada hewan kurban yang sudah disampaikan melalui undangan, kemudian yang sudah tertempel di Masjid Istiqlal ini. Di awal akan kita lakukan pemotongan untuk hewan akikah. Jadi para ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah peserta hewan akikah, silakan datang terlebih dahulu sebelum jam 8.30. Karena pas jam 8.30 insyaallah hewan akikah akan kita sembelih. Demikian laporan untuk hewan kurban. Izinkan kami sebagai pengurus melaporkan pembangunan dari Masjid Istiqlal yang bapak-bapak, ibu-ibu lihat di depan kita.
Pembangunan ini sudah kita mulai dari Januari 2022. Jadi sudah berlangsung selama 7 bulan. Alhamdulillah, fisik daripada Masjid Istiqlal sekarang sudah berubah. Kemudian pembangunan sudah sampai ke 95%. Hanya tinggal sedikit lagi. Dari pembangunan itu, dana yang terpakai sebesar 34 juta 38 ribu rupiah. 304 juta 38 ribu rupiah. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini. Namun dari 304 juta 38 ribu rupiah tersebut, kita masih mempunyai hutang sebesar 49 juta 650 ribu rupiah. Saya ulangi, 49 juta 650 ribu rupiah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan hutang tersebut kepada pihak-pihak yang memberikan keringanan kepada kita untuk memberikan hutang. Oleh karena itu, kami sebagai pengurus sekali lagi menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk dapat menyisihkan hartanya seperti yang sudah kita lakukan. Insya Allah masjid ini untuk kita, dari kita untuk kita, dan insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita selama masjid ini masih ada. Insya Allah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang sudah pukul 7.30. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebentar lagi akan menyusun saf. Dari kita sepertinya arena untuk kita melakukan sholat ini cukup untuk kita bersama. Oleh karena itu, dari pengurus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas seluruh sumbangsinya kepada masjid ini. Kemudian kami sebagai pengurus mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas ketidaksempurnaannya kami dalam pelaksanaan sholat ini. Kemudian juga kami minta maaf seandainya nanti pada saat pelaksanaan hewan kurban ada kekurangan-kekurangan daripada pengurus. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdiri bersama, kita menyusun saf untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, silakan diisi saf-saf yang kosong. Demikianlah laporan daripada pengurus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة لعيد الأضحى رحمكم الله. لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جود التي لا تحصى وجعل لهم عيدا يعود في كل عام ويتكرر فما مضى شهر الصيام إلا وأعطمه بأشهر الحج إلى بيته المطهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر ودبر فيسر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله أكبر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Syahdunya pagi yang penuh berkah ini, saat sang mentari syuruk di ufuk timur yang cerah, sayup-sayup terdengar membahana, sahut menyahut untayan kalimat takbir, tahmid, tasbih dan tahlil yang memproklamirkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Zat yang Maha Agung dan Maha Kuasa, yang kemahagungan dan kemahakuasaannya tidak bertambah walau seluruh insan mengiktirafkan diri sebagai pelayan Allah. Tak susut walaupun seluruhnya mentadbirkan diri menjadi penuh makhluk penuh dosa, maksiat, mungkarat dan kezaliman. Allah adalah Zat yang di tangannya lah seluruh kekuasaan. Dia mampu memberikan kekuasaan kepada yang dikehendakinya, dan dia pun mampu mencabut kekuasaan itu bagi orang yang dia kehendaki. Dia jugalah yang kuasa meninggikan derajat orang-orang yang dikehendakinya, dan dia jugalah yang berkuasa menghinakan orang-orang yang dikehendakinya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari yang mulia ini, hati orang-orang beriman bercampur antara gembira dan duka. Gembira bersebab di pagi ini kembali dapat bertemu dan berkumpul bersama ayah dan bunda, keluarga, handai tolan dan mereka yang disayangi. Di pagi hari ini seorang anak tanpa diperintah rela tersungkur haru di pangkuan dan dalam dekapan ayah dan bunda meminta maaf atas segala khilaf dan salah. Perasaan sedih datang menyelinap ketika terbayang hari perpisahan, di mana hari-hari itu sepertinya semakin dekat. Seiring bertambah lemah dan goyahnya mereka bersebab telah termakan usia. Wajah orang tua kita hari ini kian mengeriput. Jalan tertatih-tatih dan berinsut-insut. Rambutnya pun sudah terlihat beruban dan kusut. Di pagi ini ada juga duka menjelma seketika, di mana keluarga berurai air mata, teringat ayah dan bunda dan keluarga yang sudah pergi untuk selamanya. Kepergiannya bagaikan mimpi, namun nyata adanya. Wahai ibunda dan ayahanda kami, maafkan kami anak-anakmu. Terkadang tak sengaja kami membuat hatimu terluka. Terkadang juga membuat menangis dengan derayan air mata. Kami hanya bisa mengucapkan, wahai ayah dan bunda, selamat jalan, wahai ayah dan bunda, yang karena kasih dan sayang kepada kami, engkau telah mengabaikan pahit getirnya hidup ini. Selamat jalan, wahai ayah dan bunda kami, yang karena kasih dan sayang kau abaikan lelah hari-harimu. Selamat jalan, wahai ayah dan bunda kami, yang karena anakmu ini dirimu tak kira hujan dan panas, hingga tubuh tuamu semakin melemah. Maafkan anak-anakmu ini yang belum mampu membuatmu menjadi bahagia, justru sebaliknya membuat dirimu semakin menderita. Ada hak yang seharusnya engkau dapatkan dari kami, wahai ayah dan ibunda kami, justru terabaikan. Saat ini belum sempat kami buktikan dan baktikan diri ini untuk membayar seluruh jasa-jasa baikmu, wahai ayah dan bunda. Engkau pun telah pergi meninggalkan kami anak-anakmu. Saat ini cukuplah album kenangan dan batu nisan di pemakaman untuk pengobat perindu kami. Semoga engkau tenang di tempat barumu, wahai ayah dan ibunda kami. Istirahatlah dengan tenang. Munajat doa kami anak-anakmu akan senantiasa dan selalu ada untukmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Pagi yang mulia ini para mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, besar kecil, tua muda, kaya miskin, berpangkat atau rakyat jelata, tengah menikmati suguhan rahmat dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelaksanaan ibadah solat Idul Adha yang insya-Allah nanti pelaksanaan kurban dan pelaksanaan ibadah haji bagi yang tengah melaksanakannya. Sebenarnya jika kita ingin menggali lebih dalam lagi falsafah dan hikmah yang luhur dan agung dalam ibadah kurban dan haji ini, sebenarnya ada pada perpaduan tiga kata yang tak dapat dipisahkan. Kata-kata itu adalah kata cinta, pengorbanan dan kesabaran. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirajut indah dengan kesabaran mengisyaratkan kepada kita, wahai kaum muslimin, jika hari ini kita mencintai, maka pengorbanan adalah hal yang mesti dan layak untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau pengorbanan telah dipersembahkan, maka bersabarlah, karena hal itu ada hikmahnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wahai umatul Islam, wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku, khatib ingin bertanya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Adakah dalam perjalanan cinta yang tak membutuhkan pengorbanan? Atau adakah sebuah pengorbanan di dalam episode-episode percintaan yang tak membutuhkan kesabaran? Bukankah sudah dimaklumi bersama tentang kisah yang sudah melegenda di dalam Al-Quran tentang ujian atas nama cinta kepada Allah Rabbul Alamin yang berbalut pengorbanan dan kesabaran? Disebutkan dalam kisah Khalilullah Ibrahim alaihissalam dalam merawat cinta dan kesetiaannya kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sang Khalilullah Ibrahim tak luput diterpa ujian. Ujian berupa dorongan syahwat, hawa nafsu dan syaitan adalah ujian terberat dalam sejarah umat manusia, termasuk bagi sang Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Saat hijau ranaunya cinta yang telah mulai bersemai di hati Ibrahim terhadap istri dan anak-anaknya Ismail, maka Allah tak menginginkan kecintaan itu mengalahkan kecintaan kepadanya. Allah adalah pecinta yang pencemburu, yang kecemburuannya jauh berbanding dari kecemburuan seorang kekasih dengan kekasihnya. Maka Allah ingin melihat kesetiaan sesungguhnya Ibrahim dalam cinta dan pengabdian. Wahai Ibrahim, kata Allah, wahai sang Khalil, jangan engkau duakan cintamu untukku. Tinggalkan anak dan istrimu, berangkatlah menuju Palestina, jalankan tugas suci dan mulia. Dengan rintihan doa sedikit agak bertanya lembut kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bermunajat. Di dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan lembut, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, aku tinggalkan keluarga aku di lembah padang Sahara yang tak tumbuh-tumbuhan. Kita perintah mulia sudah diterima. Tugas mulia pun terbentang luas di depan mata. Terbersit tanya sang istri soleha dan mulia untuk penguat asa. Wahai suamiku, kata Hajar, engkau akan tinggalkan istrimu dan buah hatimu yang masih kecil ini? Atas perintah siapakah ini? Apakah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Jika ini semua atas perintah Allah, wahai suamiku, berangkatlah dan tinggalkan kami di lembah padang pasir Sahara ini. Zat yang memerintahkan itu pasti tak akan melantarkan kami dalam susah, tak akan membiarkan kami di dalam hina. Dia pasti akan menjaga kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pernyataan utuh syarat makna dari seorang wanita, istri mulia, yang menggambarkan iman dan yakin yang sempurna kepada Allah. Baginya dan apa
serta bagaimana perintah Allah, di sana pasti ada hikmahnya. Sebaliknya bagi wanita yang tak beriman kepada Allah, 1000 perintah pun, 1000 titah dan perintah pun tak akan menyebabkan mereka bergeming. Bahkan justru mencari alasan dan pembenaran untuk meninggalkan perintah Allah Sang Yang Maha Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ujian dan pengorbanan pun belum usai kaum muslimin. 6 tahun sudah Khalilullah tinggalkan istri dan anaknya di Mekah. Kerinduan terhadap istri dan sang buah hati tak terbendung. Ada rintihan kecil di hati Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya Allah, rindu ini begitu besar. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim, yang terkadang menyebabkan sesak di dada dan mengganjal di hati. Wahai Ibrahim, engkau pulanglah, obatlah kerinduan hatimu, tapi dengan syarat engkau tak boleh turun dari kendaraan dan tak boleh berjumpa dengan anakmu. Bayangkan kaum muslimin wal muslimat jamaah sekalian, perjalanan Palestina Mekah ditempuh dalam masa 1 bulan, dan beliau sudah 6 tahun tak berjumpa dengan keluarganya. Sampai di Mekah dilihatnya istri dan anak-anaknya dalam keadaan sehat. Mekah pun sudah mulai ada perubahan dan perkembangan. Sesampai di depan pintu, kegembiraan sang istri tak dapat pula ditahan. Berujar lembut ibunda Hajar kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim, turunlah dan beristirahatlah wahai suamiku. Sungguh terlalu jauh perjalanan yang engkau tempuh. Namun Ibrahim tak jua turun. Justru Nabi Ibrahim berkata, wahai istriku, Allah izinkan aku menengokmu, tetapi aku tak diizinkan turun dari kendaraan ini. Tertumpah sudah tangis ibunda Hajar yang mulia. Sambil terisak sedu ia berkata, seandainya engkau tak diizinkan oleh Allah turun, wahai suamiku, izinkan saya membasuh sepatumu dari kotoran dan debunya jalanan. Sambil terisak sedu ibunda Hajar membasuh sepatu Ibrahim alaihissalam dengan air Zam-Zam. Ibrahim pun berlalu dan meninggalkan Hajar di dalam rindu yang terbelenggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berlalu sudah 13 tahun Ibrahim meninggalkan keluarga kecilnya itu. Ismail pun tumbuh menjadi remaja yang mempesona. Usia pertumbuhan yang terkadang banyak melalaikan insan. Allah turunkan kitab mulia yang berikutnya lewat mimpi Nabi Ibrahim agar menyembelih Ismail untuk melihat tulusnya pengorbanan atas nama cinta kepada Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu yaitu Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dengan keluarga ini? Suami dan istri serta anak tengah berhadapan dengan ujian berat dari Allah. Namun berbekal iman yakin yang sempurna serta iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga ini mampu menggagalkan upaya syaitan untuk menggagalkan pengorbanan ini. Mereka bersatu mengusir syaitan. Hal inilah yang tergambar dari manasik yang tengah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang hari ini dan 3 hari ke depan tengah berada di Mina dalam rangka melontar jamarat sebagai manifestasi lambang perlawanan terhadap syaitan dan sekutunya. Kaum muslimin, lihatlah pengaruh didikan dan pengawasan dari ibu yang salihah.
Anak siap menerima perintah Allah walau jiwa raganya binasa. Diperintah bukan untuk diselamatkan, tapi diperintah untuk disembelih, namun dia rela tanpa penolakan. Berbeda jauh dengan Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam, yang berada dalam didikan dan pengawasan ibu yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diajak untuk selamat, naik ke atas kapal saat banjir besar, tapi anak Nabi Nuh tetap menolak. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah di atas kapal ini, jangan bersama dengan orang-orang kafir. Jadi beda ibu akan beda anak kaum muslimin, walau ayahnya sama-sama Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah pengorbanan yang tak kalah dahsyat atas nama cinta adalah kisah tentang Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yang mana seluruh harta kekayaan Khadijah telah diserahkan kepada suaminya Sayyidul Anbiya wal Mursalin untuk memperjuangkan agama. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Namun ketika menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sangat lusuh dengan 83 tambalan. Di antaranya adalah tambalan dengan kulit kayu. Begitu besar kenangan kasih dan sayang serta pengorbanan Khadijah dalam redung hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Ummul Mukminin itu telah lama meninggal dunia. Dalam riwayat yang sahih dijelaskan, setahun setelah Khadijah meninggal, seorang wanita sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sudah cukup lama Ummul Mukminin meninggalkan kita, sementara engkau memiliki keluarga dan harus melaksanakan tugas berat dan agung ini. Namun, kenapa engkau belum juga menikah ya Rasulullah? Sambil mengulung tangis di bibir, Rasulullah menjawab, wahai fulanah, masihkah ada wanita lain yang mampu menggantikan posisi Khadijah di hatiku? Kalau saja Allah tak memerintahkan Muhammad untuk menikah lagi, maka pasti Muhammad tak akan menikah lagi. Beliau tak pernah dapat melupakan istrinya itu walau telah 14 tahun meninggalkan mereka. Dalam syarah Ibnu Hisham diketengahkan kala Fathul Makkah terjadi, para sahabat Muhajirin kembali pulang ke rumah masing-masing. Abu Bakar pulang, Umar pulang, Uthman pulang, Ali pun pulang ke rumahnya. Namun Rasulullah justru tak kembali pulang ke rumahnya di Makkah. Beliau justru jauh pergi ke Ma'la, tempat di mana Khadijah dimakamkan. Beliau mendirikan tenda persis di samping makam istri tercintanya, yaitu Khadijah. Beliau tidur dan bermalam di sana. Malam-malam beliau tak ingin diganggu. Beliau ingin berduaan bersama dengan Khadijah. Sambil menangis sedu, Rasulullah berbisik, wahai Khadijah, saddaqti ya Khadijah, saddaqti ya Khadijah. Ucapanmu yang dulu sungguh benar wahai Khadijah. Engkau pernah mengatakan bahawa agama ini pasti akan dimenangkan oleh Allah. Hari ini semua itu telah jadi kenyataan. Di saat Islam telah dimenangkan oleh Allah, justru dirimu tak lagi bersama dengan kami. Dulu di saat yang lain menistakanku, engkaulah yang pertama beriman dan menguatkan sekaligus menenangkan hati. Di saat yang lain meninggalkanku, engkaulah sosok setia yang menemaniku dalam terjal dan beratnya perjuangan ini. Engkau miskin karena membelaku, engkau dipinggirkan karena membantuku. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Nabi tak pernah bisa melupakan Khadijah? Bahkan Khadijah telah terlalu jauh masuk ke dalam hati dan jiwa sanubari Nabi. Penyebabnya adalah seluruh hidup, harta, kedudukan,
jiwa raga telah dikorbankan untuk kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu berharga pengorbanan Khadijah di dalam pandangan Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri berkirim salam kepadanya lewat penghulu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Wahai Jibril, kata Allah, sampaikan salamku kepada Khadijah dan berikan kabar kepadanya dengan istana di dalam surga yang tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi kepenatan, dan tidak ada lagi kebisingan di dalamnya. Khadijah pun menjawab salam dari Allah lewat malaikat Jibril itu. Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibrilis salam. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu besarnya pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, agar bagaimana hari ini kita bisa mengenal Allah, agar bagaimana kita bisa kenal dengan Islam. Seluruh harta mereka telah habis, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tetapi yang keluar adalah darah dan masuk ke dalam mulut Fatimah. Dahulu engkau, wahai Fatimah, adalah wanita bangsawan. Begitu Nabi menyebutkan. Engkau mulia dan hartamu banyak, tetapi hari ini engkau telah dihina oleh orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu telah habis. Khadijah pun berkata kepada Nabi, wahai suamiku, wahai Nabiullah, aku menangis, kata Khadijah, bukan karena habis hartaku. Yang aku tangiskan adalah semua hartaku telah habis, kebangsawananku telah hilang, tapi perjuanganmu masih berlanjut. Dan ketika perjuanganmu masih berlanjut, wahai Nabi, wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa lagi dalam kehidupan ini untuk kuserahkan kepadamu. Hadirin yang mulia, seorang Nabi yang agung dan istri yang mulia berurai tangis memikirkan kita dan memikirkan agama ini. Agama ini tersebar dan akhirnya kita pun kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, pengorbanan Nabi, pengorbanan istri-istri Nabi, apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah saat kita berjumpa dengannya? Apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi kalau kita berjumpa dengan Nabi? Apa yang akan kita jawab kalau berjumpa dengan Abu Bakar yang telah habiskan seluruh hartanya untuk agama ini? Apa yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu nanti berjumpa dengan istri-istrinya para sahabat yang suami-suami mereka telah syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita berjumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan ayah-ayah mereka telah gugur sebagai syuhada? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Agama ini sangat memerlukan pengorbanan. Makanya di saat hari yang mulia ini kaum muslimin, kita diingatkan kembali oleh Allah untuk berkorban, agar sifat-sifat rela berkorban untuk dan atas nama agama senantiasa hadir dan lestari adanya dalam kehidupan kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Memang di dalam beberapa kitab dan literatur fikih Islam, para ulama lintas mazhab ikhtilaf tentang hukum berkurban. Menurut Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hukum berkurban sunnah muakkadah. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, hukum berkurban adalah wajib. Namun jika melihat dari segi kepantasan dan etika, tidak pantas rasanya kita tidak berkurban di hari yang mulia ini, karena Allah telah berikan kepada kita beragam macam nikmat. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat keamanan, dan yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang sampai hari ini masih dititipkan kepada kita. Lalu pertanyaannya, pantaskah kita perlakukan Allah seperti itu? Kita mampu, kita berkecukupan, bahkan kita hidup mewah. Kendaraan mulai dari merek ternama sampai merek terbaru kita punya.
rumah megah laksana istana, fasilitas alat komunikasi dari berbagai merek dan nama menghiasi hidup-hidup kita. Pelesiran dalam dan luar negeri dalam rangka menghabiskan sisa umur menjadi agenda wajib yang tak pernah alfa. Jangan ditanya lagi soal fashion. Mulai dari merek dalam sampai luar negeri ada dalam koleksian kita. Menghamburkan uang untuk pesta bola, jamuan dan pertemuan tak sedikit pun memberatkan kita. Padahal itu semua akan busuk dan akan lapuk kaum muslimin. Namun ketika Allah meminta kita untuk berkorban di hari ini, kita sepertinya tak mau, bahkan pura-pura tak tahu apa keinginan Allah pada hari yang mulia ini. Di lain kesempatan tanpa basa-basi, kita meminta nikmat yang banyak kepada Allah, bahkan kita meminta surga tertinggi kepadanya. Tahukah kita kaum muslimin, hari ini kalau kita mampu untuk berkorban, tetapi kita tidak melaksanakan kurban, maka Rasulullah SAW begitu marah kepada kita. Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkorban, kata Nabi, tetapi dia tidak melaksanakan kurban di hari yang mulia ini, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat Idul Adha kami, kata Nabi. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bagi yang belum ditakdirkan menjadi tamu-tamu Allah di Al-Haramain Asy-Syarifain dan belum bisa berkorban karena belum mampu, simaklah ungkapan indah sang Nasirus Sunnah Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jika engkau belum bisa wukuf di Arafah, kata beliau, maka wukufkanlah dirimu, berhentilah dirimu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Niscaya engkau akan semakin dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika dia telah mengenalmu, maka seluruh rintih tangismu akan dapat sambutan hangat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dirimu belum bisa hadir mabit di Muzdalifah, maka mabitlah, bermalamlah dalam ketaatan kepada Allah sepanjang malam-malam yang kita lalui. Karena malam adalah mutiara bagi seorang mukmin dan kehinaan bagi pelaku dosa dan maksiat. Man talabal mula sakhiral layali. Siapa yang ingin mencari kemuliaan dan ketinggian, maka hendaklah dia menjaga malamnya. Jika dirimu belum bisa melontar jamarat di Mina sebagai simbol perlawanan abadi terhadap iblis dan sekutunya, maka lontarlah kesombongan diri kita yang saat ini berurat dan berakar sampai ia tak punya tempat lagi dalam diri kita. Wahai saudara kaum muslimin, pakailah pakaian insan nan lemah berupa 2 potong kain ihram, karena pakaian itulah satu-satunya yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang tengah berada di Mina saat ini. Sembelihlah, lenyapkanlah sifat-sifat kebinatangan yang bertakhta dalam diri kita. Sifat menghalalkan segala cara demi mendapatkan takhta, menyepak demi memenuhi ambisi, menanduk dan menyeruduk demi dunia dan busuk, menjegal teman sejawat, menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan. Jika kita belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat, mengusap dan salat di belakang bekas jejak kaki Nabi Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan maqam Ibrahim alaihissalam, maka perbanyaklah bekas jejak kaki kita dalam kebajikan dan pengorbanan agar penghuni langit dan penghuni bumi bisa mengenang semua pengorbanan yang kita lakukan. Terakhir kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib berharap yang hadir dalam majlis ini adalah kumpulan orang-orang soleh dan orang-orang baik-baik. Khatib menyadari kita adalah bagian yang tak bisa dipisahkan, walaupun pertemuan ini hanya sebentar dan sekejap. Mau tidak mau, ridho atau tidak ridho, cepat ataupun lambat, suatu ketika khatib akan meninggal dunia. Dan jamaah yang hadir di depan khatib ini pun bakal akan meninggal dunia.
Kita akan menghadap dan mempertanggungjawabkan seluruh pengabdian dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku sekalian telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti masuk ke dalam surga, merebut nikmat di dalam surga itu bersebab rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kesolehan yang bapak dan ibu telah buat selama di dunia ini. Bapak-bapak telah berjumpa dengan ibunya, ibu telah berjumpa dengan anak, suami telah berjumpa dengan istri, teman pun telah berjumpa dengan sejawatnya. Lalu bapak dan ibu dan saudara-saudaraku yang hadir pada kesempatan ini tidak menemukan sang khatib ada di dalam kumpulan orang-orang soleh yang telah masuk ke dalam surga. Khatib meminta dan berharap kepada jamaah sekalian, tolong tanyakan khatib kepada Allah, di mana sang khatib sedang berada. Lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang khatib dimasukkan ke dalam surga bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah khutbah yang dapat kita sama-sama dengar pada pagi yang mulia ini. Semoga khutbah ini bisa menjadi pelajaran dan bisa kita ambil i'tibar di dalam kehidupan kita dan kita contoh semua pengorbanan orang-orang yang telah berhasil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اكتب الستر والسلامة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah